Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 77 Satu suntikan setengah juta. Sier, kemarilah. Panggil orang yang membacakan cek itu untukku sekarang. Aku akan memberinya 2 suntikan akupuntur untuk membantunya menurunkan 10 pon, kata orang buta itu dan duduk di kursi di sebelahnya. Ketika Zhao Aqiang mendengar bahwa dia akan dirawat, dia segera berlari sambil tersenyum. Dokter ajaib, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya ingin tahu berapa banyak Anda ingin menagih saya. Saya biasanya merawat orang dengan biaya 200.000 per suntikan. Hari ini Anda membantu saya membaca cek. Anda juga orang yang berhati hangat dan ditakdirkan. Jadi saya akan menagih Anda 100.000. Perut 2 kali. Membuat suara kosong. Semangka, kata orang buta itu. Zhao Aqiang dengan cepat menarik kembali perutnya. Cari timbangan dan timbang dirimu, agar berat badanmu tidak turun kurang dari 10 pon dan hina reputasiku sebagai dokter ajaib. Zhao Aqiang patuh dan benar-benar keluar mencari pelayan. Saat ini, saya mendengar bahwa 2 suntikan bisa menurunkan berat badan 10 pon. Para wanita di resepsi berkumpul di sekelilingnya. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan hati mereka penuh harapan untuk diri mereka sendiri. 10 pon, daging babinya banyak, cukup untuk banyak orang. Memakainya di tubuh saya setiap hari membuat saya lelah dan jelek. Dokter ajaib, saya menimbangnya, beratnya 208 pon. Zhao Aqiang berlari kembali dengan gembira dan berkata, "Kamu lebih berat dari babi, lupakan saja. Aku baik hati hari ini, beri aku 200.000 dan aku akan membantumu menurunkan berat badan hingga 188 pon. Ini angka keberuntungan." Orang buta itu berkata dengan wajah bahagia. Terima kasih. Zhao Aqiang sangat bersemangat hingga dia hampir tidak dapat berbicara. Orang buta itu memanggil Zhao Aqiang ke sisinya, memintanya untuk berbaring di tanah, mengeluarkan tas jarum dari tangannya, mengeluarkan 4 jarum, dan dengan cepat memasukkannya ke titik Guan Ribu, titik Neiting, titik Kuci dan titik Suehai. Setelah jarum dimasukkan ke dalam tubuh, Zhao Aqiang merasakan 4 aliran panas mengalir dengan cepat di dalam tubuh. Tubuh sepertinya terbakar. Lemak di tubuh sepertinya terbakar dengan sensasi yang terlihat jelas pori-porinya, terutama di bagian wajah. Terlihat ada lapisan berminyak, benda hitam mengalir keluar. Pemandangan ajaib ini tidak hanya membuat pesta Zhao Aqiang terasa begitu nyaman dan aneh, tetapi juga membuat para penonton di resepsi semakin terkejut. Setelah sekitar 10 menit, orang buta itu mencabut 4 jarum secara bersamaan dan berkata kepada Zhao Aqiang, "Cepat pergi ke toilet, mandi, lalu kembali dan timbang badanmu." Zhao Aqiang bangkit dari tanah, berbalik dan berlari menuju toilet. Untung saja dia tidak lari. Saat dia lari, semua orang yang lewat menutup hidungnya karena bau yang menyengat. Orang buta itu meletakkan jarum peraknya, mengetuk meja dengan tangannya dan berkata, "Sier, bawakan aku anggur dan daging, dan pijat aku. Aku mendapat cukup banyak hari ini." Mendengar bahwa orang buta itu tidak mengatakan dia akan pergi, para penonton merasa lega. Mereka semua menunggu Zhao Aqiang kembali. Jika dia benar-benar kehilangan 20 pound ketika dia kembali,
Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan hari ini, mereka akan membiarkan dokter ajaib ini membantunya menurunkan berat badan dengan akupuntur. Sekitar 20 menit kemudian, Zhao Aqiang kembali dengan mengenakan satu set pakaian bersih. Orang-orang di aula tercengang saat melihatnya. Berat badannya turun dan terlihat ramping serta standar. Warna kulitnya lebih cerah dari sebelumnya. Matanya penuh energi, dan dia terlihat berubah total. Ya Tuhan, dokter ajaib, saya menimbangnya dan beratnya tepat 188 pon. Anda benar-benar luar biasa. Ini 500.000, dan 300.000 diantaranya adalah sedikit dari hati saya. Tangan orang buta. Ini tidak bagus, kata orang buta itu dengan rasa malu. Kamu harus menerimanya. Saya tidak kekurangan uang, tapi saya jelas kekurangan tubuh yang bagus. Tidak ada uang sebanyak itu yang bisa membeli ini. Ekspresi Zhao Aqiang serius, seolah dia tidak akan setuju jika dia tidak menerimanya dia. Oke, demi ketulusanmu, aku akan menerimanya. Jika kamu datang kepadaku untuk apapun di masa depan, aku akan memberimu diskon, kata pria buta itu dan menyerahkan cek itu kepada gadis Sier. Dokter ajaib, terima kasih banyak. Wajah Zhao Aqiang penuh kegembiraan. Sier, ayo pergi. Setelah orang buta itu selesai berbicara, dia berdiri dan hendak pergi. Dokter ajaib, mohon tetap di sini. Tiba-tiba sekelompok wanita cantik bergegas keluar dari kerumunan dan berdiri di depan orang buta itu. Orang buta itu tampak terkejut, dan sambil melambaikan tangannya, dia berkata, "Kalian, apakah kalian mencoba merampok uang saya?" Para wanita yang datang tiba-tiba terdiam. Dengan sedikit uang yang Anda miliki, Anda bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan kali lebih banyak dari itu. Jika bukan karena bantuan Anda dalam menurunkan berat badan, saya takut menjauh dari Anda, orang buta. Oh, dokter ajaib, Anda sangat serius. Mereka ingin menurunkan berat badan dengan akupuntur. Kedua wanita pemberani itu berkata dengan lembut dan berjalan ke arah pria buta itu, bersandar padanya, dan memeluk lengannya dengan tatapan penuh kekenesan. Jadi begini, tidak masalah. Tapi uangmu tidak boleh berkurang. Pria buta itu menurunkan tangannya dari depannya, seolah-olah dia secara tidak sengaja memanfaatkan kedua wanita itu. Baunya enak di badan dan terasa enak. Ya, selama kamu bisa menurunkan 10 pon, aku akan memberimu 200.000. Aku akan memberimu 300.000. Aku akan memberimu 400.000. Tiba-tiba, tawaran yang bersaing muncul di aula. Menghadapi pemandangan gila itu, para pria tercengang, begitu pula para wanita. Hanya Maryam yang berdiri di belakang kerumunan dan tersenyum. Oke, jangan berdebat lagi. Saya menyerah saja. Setiap suntikan biayanya 500.000. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, datanglah kepada saya. Tapi bayar dulu baru dapatkan suntikan. Dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Aku dulu. Para wanita, yang biasanya berpendidikan tinggi dan peduli dengan citra mereka, telah kehilangan citra mereka saat ini dan bertingkah seperti orang gila, saling mendorong dan berkelahi. Oke, mereka berdua yang baru saja kepadaku datang duluan, dan yang lain pergi ke belakang untuk mengambil undian. Wow, bagus sekali. Kedua wanita itu berseru kaget.
Mata wanita lain di belakangnya penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan mengorbankan penampilan mereka. Orang buta itu menoleh untuk melihat gadis itu dan berkata, "Sier, kamu dan Zhao Aqiang bertanggung jawab mengumpulkan uang dari saya. Ingat, ini 500.000 per suntikan. Jangan meminta bayaran lebih sedikit." Gadis itu mengangguk berulang kali, matanya dipenuhi dengan pemujaan ilahi. Dan Zhao Aqiang bahkan lebih bahagia, tinggi, sangat tinggi. Setelah menghasilkan uang, orang buta itu berhenti menulis dan segera mulai menerapkan akupuntur. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat daripada yang diberikan kepada Zhao Aqiang sekarang. Tetapi kualitasnya tidak buruk sama sekali. Setiap orang yang menerima akupuntur merasa seperti terlahir kembali. Sumsum dibersihkan dan dilahirkan kembali. Setelah wanita itu selesai, pria yang mendorongnya datang untuk menurunkan berat badan. Ketika semua orang di aula sudah tenang dan tidak perlu lagi menurunkan berat badan, pria buta itu berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Sier, itu sehari." Setelah itu, dia keluar dari pintu. Datanglah dengan lembut, berjalanlah dengan lembut, lambaikan tanganmu, dan jangan hilangkan satu awan pun. Bab 78. Maaf saya terlambat. Ketika orang-orang di aula bangun, pria buta dan gadis itu telah pergi, dan bahkan Zhao Aqiang pun telah pergi. Leni dipegang oleh lengan Maryam dan berdiri di sudut dengan ekspresi kosong di wajahnya. Dia ingin melangkah maju beberapa kali untuk melihatnya, tetapi dihentikan oleh Maryam. "Bajingan, sangat cerdas menggunakan otak Anda untuk menghasilkan uang dengan cara ini. Jika semua orang menghasilkan uang seperti Anda, mengapa mereka harus membuka perusahaan atau melakukan hal lain? Uang yang diperoleh dalam satu malam mungkin cukup untuk diperoleh banyak orang dalam beberapa kehidupan. Saya akan melihat bagaimana penampilan Anda nanti dan bagaimana Anda mengakhirinya untuk saya." Sejak Henry mengangkat tangannya untuk merawat Heziua, Maryam menyadari bahwa orang buta itu berpura-pura menjadi Henry. Penampilannya bisa dibuat-buat, pakaiannya bisa diganti, dan suaranya bisa disembunyikan. Tapi tangannya tidak dapat diubah, terutama tangan orang mesum. Tapi mereka sering memanfaatkannya. Jika orang lain tidak mengenalnya, dia akan mengenalinya secara sekilas. Tapi dia tidak mengerti mengapa Henry datang melakukan ini, jadi dia tidak bertanya. Tapi dia percaya bahwa Henry pasti punya rencananya sendiri. Adapun mengapa dia mempercayainya, bahkan Maryam sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Leni menjadi satu-satunya yang tidak tahu apa-apa. Di kamar 777 Hotel Dorset, Zhao Aqiang memandang Henry yang telah berganti pakaian, dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, saya sudah menghitung, totalnya 195 juta. Setelah Zhao Aqiang mengatakan ini, dia memikirkan kemunculan tiba-tiba Henry di perusahaan sore ini. Keduanya secara tidak sengaja berbicara tentang janji temu 7 hari kepada Henry bahwa peluang telah terbuka dalam cacat bawah tanah. Peluang kemenangan Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang adalah 1:2. Dan peluang kemenangan Henry adalah pukul 1:10. Mendengar peluang tersebut, Henry kesal karena beberapa orang meragukan keterampilan medisnya. Jadi dia meminta Zhao Aqiang bertaruh pada dirinya sendiri untuk memenangkan 200 juta ribu. Akibatnya, Zhao Aqiang hampir menangis. Total modal perusahaannya hanya puluhan juta.
Jadi dari mana dia bisa mendapatkan 200 juta? Saya pikir Henry akan marah dan menyerah. Tetapi tanpa diduga, Henry mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa seorang dokter ajaib akan muncul di resepsi pada malam hari, dan dia akan muncul dituntut untuk bekerja sama secara fleksibel dan memainkan peran sebagai orang yang dapat dipercaya ketika saatnya tiba. Ketika Henry masuk ke resepsi sebagai orang buta, Zhao Aqiang terkejut, tetapi dia tidak berani mengkonfirmasi. Ketika He Ziwa diperas sebesar 20 juta, Zhao Aqiang yakin bahwa orang buta itu adalah Henry, jadi dia mulai bertindak bersama. Tanpa diduga, Henry benar-benar seorang dokter yang terampil hari ini dan 2 suntikan akan menyelesaikan masalah. Ternyata itu benar. Dan perannya sebagai wali juga dilakukan dengan sempurna. Terutama bagian terakhir tentang tidak kekurangan uang, yang membangkitkan kegelisahan rapuh orang-orang kaya di tempat kejadian, dan seketika menggerakkan suasana, membentuk situasi di mana uang bukanlah uang, dan hampir 200 juta diperoleh dengan mudah. Melihat bos ini saat ini, hati saya dipenuhi dengan kekaguman yang tak terhingga. Saya bahkan ingin menjadikannya tubuh emas dan meletakkannya di rumah dan memujanya setiap hari tentang kehabisan uang. Berapa, Rani, yang baru saja berganti pakaian dan keluar, hampir terkejut saat mendengar data ini. Astaga, ini terlalu berlebihan dan menakjubkan. Hanya dalam satu malam, saya menghasilkan 195 juta. Sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh banyak orang seumur hidup mereka. Oke, jangan ribut. Aku akan memberi Rani sisa 5 juta. Ambil itu dan tambahkan apa yang aku punya sebelumnya. Total 200 juta, menunggu pengaturanku, kata Henry dengan ekspresi tidak setuju. Dimengerti, Zhao Aqiang mengeluarkan 5 juta dan menyerahkannya kepada Rani. Rani berkata dia tidak menginginkan apapun. Dia merasa dia berhutang terlalu banyak pada Henry. Dia tidak bisa membayar kembali 5 juta sebelumnya dalam hidupnya. Saya ingin memberi kepada orang lain, tetapi mereka tidak menginginkan saya. Ambillah, jangan lupa apakah kamu punya laki-laki atau perempuan. Itu terserah aku, perintah Henry dengan sangat mendominasi. Zhao Aqiang sangat bijaksana dan langsung meletakkannya, mengangguk ke Henry, berbalik dan keluar. Setelah Rani mengatakan itu, dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Henry, berpikir untuk menciumnya dengan paksa di depan Lenny, jantungnya melonjak seperti rusa. Sore ini, Henry tiba-tiba datang ke Flame Bar, yang membuat Rani dan ibunya sangat bahagia. Terutama ketika Ibu Chen mengetahui bahwa Henry menyelamatkan nyawanya dan meninggalkan 20.000 untuk pemulihan. Dia sangat berterima kasih padanya. Berpikir bahwa Henry membantu mendapatkan toko ini secara gratis. Saya benar-benar memujanya seperti dewa, seperti makhluk abadi. Henry tidak menganggap dirinya sebagai orang hebat. Dia mengadakan barbeque yang lezat dan menarik Rani keluar sebelum pergi. Ibu Chen mengira itu adalah hubungan cinta antara dua anak muda. Alih-alih menghentikannya, dia terus mendorongnya. Terutama ketika dia memikirkan tentang Henry yang mengambil gadis lain hari itu. Dia menjadi semakin khawatir putrinya akan kehilangan kesempatan. Rani juga sama bersemangatnya. Tetapi dia tidak tahu apa niat Henry. Pada saat itu,
Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan membuat tuntutan yang tidak semestinya. Namun, setelah Henry keluar, dia mengatakan sesuatu yang membuat Rani hampir muntah darah, beli alat peraga. Untungnya, Rani adalah penduduk setempat dan akrab dengan kota Bandung, jadi dia membeli semua pakaian dan properti, dan kemudian dibawa ke resepsi oleh Henry. Adapun tujuan kunjungan Henry, Rani tidak tahu. Setelah tiba, dia melihat Henry mulai bertindak untuk menghasilkan uang. Meskipun dia baik hati dan tidak tahan untuk menipu, dia diseret ke dalam air pada akhirnya. Kemudian, ketika saya melihat metode pengobatan Henry, saya sangat terkejut dan terpesona. Apalagi ketika saya berpikir bahwa saya baru saja diterima di Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung, saya sangat mendambakan pengobatan tradisional Jawa, dan bahkan berfantasi menjadikan Henry sebagai guru. Henry tidak tahu bahwa Rani sedang memikirkan hal-hal ini. Saat ini, dia sedang memeluk tubuh mudanya, merasa sangat bersemangat dan bersemangat, terutama selama proses akupuntur tadi. Dia telah memanfaatkan wanita cantik itu, dan sore harinya, godaan Maryam terhadap pakaian dalam benar-benar membuatku terangsang sekarang. Dia segera mendorong Rani menjauh dan berkata sambil tersenyum, "Rani, segera pergi ke resepsi. Aku sudah terlambat." Wajah Rani tampak seperti bunga persik saat ini, seluruh tubuhnya lemah, dan dia tidak dapat berdiri sama sekali. Henry memeluknya dan berjalan keluar bersama menuju ruang resepsi. Pada saat ini, tidak ada yang meninggalkan ruang resepsi. Mereka semua menunggu Henry muncul. Bukan karena mereka ingin bertemu dengannya, tetapi kemunculan dokter ajaib buta tadi membuat mereka ingin bertemu dengan dokter ajaib legendaris. Terlebih lagi, tepatnya, mereka ingin melihatnya. "Direktur Maryam, maafkan saya terlambat." Henry baru saja masuk ke aula dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Maryam yang sedang menyapa semua orang. Maryam tidak terkejut ketika dia mendengar suara Henry, mengetahui bahwa dia telah membuat lingkaran penuh dan pergi dengan membawa banyak uang. Hanya melihat Henry berjalan masuk dengan Rani di pelukannya, dia merasa tidak bahagia. Ketika orang-orang di aula mendengar suara Henry, mereka semua menoleh dan memandang Henry. Selain muda dan tampan, dan wanita yang dipeluknya juga cantik, dokter ajaib itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Dia berpikir untuk menunggu orang seperti itu sepanjang malam. Tiba-tiba ada ejekan. "Haha, gaya sambutan semua orang sangat istimewa." Henry tidak malu, tapi bangga. Aula tiba-tiba tertawa lebih keras. Bersambung.